Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan materi bab 2 ya, tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas subbab 1 ya, yaitu tentang perkembangan model atom. Ada teori atom Dalton, ada teori atom Thomson, ada teori atom Rutherford, dan juga ada teori atom Bohr. Oke, selanjutnya yaitu tentang notasi atom. Sebelum saya melanjutkan materi ya, saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja mengenai catatan. Jadi saya tidak menugaskan kalian harus mencatat ya, tapi catatlah materi saya ketika kalian merasa butuh bahwa materi itu perlu dicatat ya. Ingat ya, kalau kalian merasa butuh untuk apa? Butuh untuk belajar apa? Belajar mungkin untuk ujian, ulangan harian, PAT, PAS, silakan dicatat ya. Nah, apresiasi dari saya biasanya untuk catatan yang lengkap dan bagus, saya akan menambahkan nilainya dia ketika ada nilai tugas atau ulangan yang di bawah KKM. Semisal kalau ada yang enggak deh bu, saya enggak nyatat, monggo, saya tidak melarang ya, asalkan ingatan kalian sudah seperti Albert Einstein ya, saya sangat tidak melarang untuk kalian tidak mencatat. Tapi kalau kalian memang masih merasa butuh, semisal materi ini aja 10 menit yang lalu ya, kalian menerima materi, kemudian 10 menit kemudian aduh tadi ibu menyampaikan apa ya gitu. Nah, itu mungkin perlu dicatat ya, meskipun hanya poin-poin penting saja. Tidak harus semuanya ataupun kalian harus menyalin dari Google sekalian catat satu blog, satu website, tidak. Hanya perlu mencatat yang penting-penting saja. Oke, kita lanjut materi yang pertama ya. Kemarin kalian sudah menyebutkan ya partikel penyusun atom. Ada yang disebut dengan elektron, ada yang disebut dengan proton, dan ada juga yang disebut dengan neutron ya. Elektron itu suatu partikel yang bermuatan negatif. Kemudian proton itu yang bermuatan positif dan neutron itu yang bermuatan netral. Nah, kita kemarin sudah membahas perkembangan model atom ya. Teorinya Niels Bohr itu sudah ditemukan bahwa struktur atom itu terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, inti atom sendiri itu terdiri dari proton dan juga neutron. Nah, selanjutnya di sini ada nomor atom dan juga nomor massa ya. Jadi di sini ada notasi unsur atau notasi atom yang dilambangkan dengan X, A, Z. X itu merupakan lambang unsur, A merupakan nomor massa, dan Z merupakan nomor atom. Nomor atom atau Z ini ya itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Kemudian nomor massa atau A itu didapatkan dari jumlah proton dan juga ditambah jumlah neutron ya. Kemudian jumlah neutron itu didapatkan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom atau A dikurangi Z. Nah, notasi atom itu juga ada yang bermuatan. Nah, ini biasanya kalau dalam kimia kita menyebutnya adalah ion. Jadi kalau ada atom yang bermuatan ya, semisal dia bermuatan positif itu kita sebut dengan kation. Kalau dia bermuatan negatif itu kita sebut dengan anion. Nah, konsepnya adalah kalau dia bermuatan positif itu artinya dia itu melepaskan elektron. Kalau dia bermuatan negatif artinya atom itu menerima elektron. Nah, ini adalah gambar ya, cara untuk mencari jumlah proton, elektron, dan juga neutron. Jadi P itu proton, E itu elektron, N adalah neutron pada ion yang bermuatan positif atau yang bermuatan negatif. Nanti di akhir video ini akan saya berikan cara pengerjaan mencari jumlah proton, elektron, dan juga neutron pada atom yang tidak bermuatan ataupun pada atom yang bermuatan positif dan juga negatif. Nah, ini ada tambahan dari saya, yaitu ada yang namanya isotop, isobar, dan isoton. Isotop itu nomor protonnya sama atau Z-nya tadi sama, nomor atom yang bawah ya itu sama. Sama itu maksudnya gini loh. Nah, ini yang sebelah kanan ya, kalian lihat ini ada unsur H ya, punya nomor massa 1.
nomor atom 1 bawahnya ya, atas itu nomor massa, bawah nomor atom. Kemudian ada juga H lagi, nomor massanya 2, lah nomor atomnya 1. Nah ini yang bawah ini sama-sama 1, berarti artinya kedua unsur ini disebut dengan isotop, artinya kedua unsur ini mempunyai nomor proton yang sama. Kemudian untuk isobar itu mempunyai nomor massanya yang sama. Nomor massa itu yang A tadi, yang atas. Nah, di sini ada unsur K dan juga ada unsur Ar. Nah, sama-sama 40. Artinya nomor massanya itu sama-sama 40. Kemudian ada isoton. Isoton itu adalah jumlah neutronnya yang sama. Di sini saya contohkan ada unsur magnesium dan juga natrium. Kalau kita cari neutronnya, yaitu adalah A selisih Z, 24 dikurangi 12 itu ketemunya 12, 23 dikurangi 11 itu juga ketemu 12, maka neutronnya sama-sama 12, maka kedua unsur ini kita sebut dengan isoton. Nah, setelah ini saya akan menampilkan sebuah video cara mengerjakan notasi atom tadi ya. Jadi silakan disimak baik-baik, dicatat yang perlu ya, dicatat caranya kalau kalian merasa butuh ya. Kemudian nanti setelah itu saya akan memberikan tugas yang kedua, tugas pertama di bab kedua ya. Jadi kalau kemarin kan itu masih tugas pertama di bab 1, yaitu sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk bab 2 dan ini adalah tugas pertama di bab 2. Silakan diperhatikan penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang notasi atom ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari 5 teori perkembangan model atom. Kalian sudah mengetahui apa saja bagian-bagian atom di setiap teori-teorinya. Nah, sekarang notasi atom ya. Jadi dengan penemuan partikel penyusun atom, para ilmuwan itu menyepakati lambang atom atau notasi atom yang terdiri dari ada X ya, kemudian ada A dan juga Z. X ini melambangkan lambang atomnya sendiri. A itu adalah nomor massa. Kemudian Z itu adalah nomor atom. Nah, kemarin kan sudah mempelajari teori atom Niels Bohr ya. Nah, teori atom Niels Bohr ini mengemukakan bahwa inti atom dikelilingi oleh elektron. Nah, inti atomnya sendiri itu mengandung proton dan juga neutron. Sedangkan elektronnya itu ada di sekelilingnya, ada di orbital-orbital ini. Nah, dari proton dan neutron ini kita bisa tahu berapa jumlah proton, neutron, dan elektronnya itu dari suatu lambang atom atau suatu notasi atom. Jadi nomor atom ini itu menunjukkan jumlah proton dan juga menunjukkan jumlah elektron. Jadi jumlah proton dan jumlah elektron itu sama. Jadi nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Kemudian nomor massa ya. Nomor massa dikurangi dengan nomor atom itu menunjukkan jumlah neutron. Jadi A dikurangi Z itu sama dengan jumlah neutron. Kita masuk ke contoh biar lebih paham ya. Contoh. Di sini saya punya unsur natrium Na ya, lambangnya X ya. X-nya itu adalah Na. A-nya nomor massanya yaitu sebesar 23. Nomor atomnya yaitu adalah 11. Nah, dari notasi atom ini ada pertanyaan, kalian disuruh mencari berapa protonnya, elektronnya dan juga neutronnya. Cara menentukannya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Di sini nomor atomnya adalah 11. Berarti 11 ini menunjukkan jumlah protonnya dan juga jumlah elektronnya. Nah, jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutronnya adalah A dikurangi Z atau 23 dikurangi dengan 11. 12. Jadi ini adalah cara menentukan jumlah proton, neutron dan juga elektron. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menentukan jumlah proton, neutron dan juga elektron jika atom itu bermuatan ya. Jadi kalau ada unsur begini saja
atau begini saja yang tidak bermuatan positif atau negatif, maka ini bisa kita sebut dengan atom atau unsur ya. Tapi kalau dia bermuatan positif ya atau bermuatan negatif, maka ini kita sebut dengan ion. Jadi atom yang bermuatan itu kita sebut dengan ion. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya jika dia itu mempunyai muatan? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, di sini masih tetap X, A, Z ya. Jadi ini bisa bermuatan positif, bisa juga bermuatan negatif ya. Konsep pertama yang harus kalian ingat adalah jika dia bermuatan positif ya, itu artinya dia melepaskan elektron. Elektron saya tulis E atasnya begini ya. Kalau dia bermuatan negatif ya, itu artinya dia menerima elektron. Ini konsep yang harus diterapkan terlebih dahulu ya. Contoh, semisal di sini unsur Sr ya. Nah, Sr ini punya muatan 2+. Nomor masanya yaitu sebesar 88. Nomor atomnya yaitu sebesar 38. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah proton, neutron, dan elektronnya jika dia ini bermuatan positif ya? Maka caranya yaitu adalah jumlah protonnya tetap seperti ini ya, tetap 38. Jumlah elektronnya, nah di sini konsep yang tadi saya jelaskan berlaku ya. Dia bermuatan positif, berarti artinya dia itu melepaskan elektron. Berarti 38 dikurangi yang terlepas elektron, berarti 38 dikurangi 2, 36. Kemudian neutronnya adalah 88 dikurangi 38 sama dengan 50. Oke, paham ya? Selanjutnya bagaimana jika suatu atom itu bermuatan negatif ya? Semisal ada unsur Cl bermuatan negatif 1 ya. Jadi kalau negatif 1 itu tidak usah ditulis angka satunya, tapi hanya tanda negatif saja. Punya nomor massa 35, punya nomor atom 17. Berapa jumlah protonnya? Jumlah protonnya tetap sama seperti ini ya, 17. Nah, jumlah elektronnya adalah di sini dia punya negatif 1. Negatif artinya menerima elektron. Berarti dia menerima 1 elektron. Berarti 17 ditambah 1 sama dengan 18. Jumlah neutronnya 35 dikurangi 17, 18.